Pak Jenderal, ini kan kemarin ada beberapa protes-protes daripada tim kuasa hukumnya Arismon CS yang mengatakan bahwasanya mereka tidak mau hadir di undangan itu karena tidak ada legal standing dari mereka pelapor kata itu. Nah kan ini laporannya kan ada penghasutan, membuat keonaran gitu kan, ataupun hal lainnya yang bersifat tindak pidana dugaannya. Sebenarnya orang berhak nggak sih melaporkan gitu, karena kata mereka dia nggak ada hak untuk melaporkan itu katanya. Kalau saya lihat gitu ya, itulah sekali lagi saya katakan, itulah kehebatan dia, kebanggaan dia atas ketidaktahuan mereka mengenai proses hukum. Mereka kan mengatakan bahwa kemarin itu kan saya nggak mau dipanggil ya, karena yang melaporkan nggak ada legal standing kan gitu ya. Apalagi yang boleh saya dipanggil itu kalau pencemaran nama kan seakan-akan kan gitu. Padahal ya Pak, yang terjadi dari LP-nya Pak Jokowi sendiri saja itu ya Pak ya, kalau disampaikan pada ini bahwa itu pencemaran nama, sehingga itu seakan-akan delik aduan ya Pak ya, itu bukti-bukti yang disampaikan kan bentuk-bentuk daripada pencemarannya kayak apa kan ada banyak sekali itu. Di situ muncul Pak, ketika dia menuduh pencemaran nama itu disertai dengan ujaran kebencian supaya orang membenci Pak Jokowi. Menimbulkan kegaduhan sehingga perpecahan. Perpecahannya antara siapa? Ya orang yang pro dengan Pak Jokowi dengan orang yang menuduh Pak Jokowi kan sampai sekarang. Antara rakyat Indonesia yang percaya dengan ijazah itu palsu atau yang tidak palsu. Bahkan ya rakyat yang percaya palsu apa tidak, bukan hanya rakyat awam, profesor teman saya. Sampai kemarin dia nggak percaya kalau ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Sampai profesor terpengaruh gitu ya. Profesor. Waduh. Ini luar biasa. Dia ngomong gitu, saya aduh. Begitu dahsyatnya itu memecahkan itu tadi ya. Tadi kembali pada legal standing. Kegaduhan di media sosial itu efek putusan MK juga. Dan gini, kan katanya kegaduhannya saya di sini hanya mengatakan efek kegaduhan yang mereka timbulkan ini bukan hanya di medsos Pak. Tapi juga sampai di lapangan antara orang yang pro Pak Jokowi dan yang anti, kan gerutuk sana. Bahkan sekarang di TV pun sekarang berpecah kan. Ada orang yang menuduh iNews itu mengadu domba. Nah, sudah terjadi perpecahan lagi itu antara demo ini. Iya, ada orang demo mahasiswa yang minta itu Roy dihukum dan sebagainya. Ada orang yang minta tunjukkan itu ini. Ada kemarin respon itu tadi ada. Ketika dia menyelidiki ijazah itu, kan dia kan datang ke tempatnya Pak Mojo yang orang ketakutan itu. Itu kan sudah kegaduhan di masyarakat Pak. Itu kan harusnya itu tidak pidana Pak, ada pidana. Nah, masalah itu nanti terbukti apa tidak, yang kita bawa ke ranah hukum kan. Nah, disitulah makanya makna daripada laporan Pak Jokowi dulu itu ya, yang dilaporkan memang ansih seakan-akan pencemaran. Tapi bukti-bukti yang ada di dalam itu, kalau saya pakai istilah polisi itu, polisi bisa mendapatkan temuan baru bahwa itu ada pidana, maka dia harus bisa bikin laporan model A atau B, saya lupa namanya. Nah, karena itu ada delik yang tidak bukan pengaduan, setiap orang yang melihat bahwa itu ada itu boleh melapor. Makanya itu yang relawan Jokowi itu boleh melapor kan sekarang itu. Itu jadi nggak ada larangan itu ya. Tidak, justru kalau yang namanya aduan itu kan hanya kalau pencemaran nama. Tapi kalau ujaran kebencian yang menimbulkan perpecahan individu atau kelompok karena sara sosial agama sara ya, jadi sosial agama, suku, sosial agama, suku dan ras, suku dan agama kan ya, sosial dan agama itu. Nah sekarang kan sudah terpecah-pecah itu antara kelompok mana, individu ataupun kelompok ya, yang pro dengan yang anti kan. Ini katanya mereka ini pembela ulama loh mereka. Ya mereka ngomongnya kan kayak gitu ya. Sekarang kan orang kan jadi katanya. Itulah ya, kalau saya ingin memaknai itu tadi mengenai bahwa itu ada legal standing apa tidak itu, semua orang boleh Pak melaporkan kalau ada terjadi ujaran kebencian yang menimbulkan itu tadi. Bukan hanya kalau pencemaran berarti ini ini harus dipahami juga ya, karena yang pemahaman seperti ini pun saya khawatir ya, penyidik pun sekarang jadi kader itu ketika mau menerima laporan apakah ini pencemaran apa tidak. Karena penyidik tidak berani langsung menerima laporan ketika ada laporan ke Polda gitu ya.
mengatakan bahwa ini Pak terjadi ujaran kebencian yang dilakukan oleh ini dan sebagainya itu. Wah, itu terpancing dia dengan ilmunya sih itu tadi penelitian dari penasihat hukum mereka bahwa itu hanya boleh dilaporkan oleh apa sih korbannya gitu. Padahal kalau untuk ujaran kebencian, provokasi, terus apa lagi ya, hasutan ya, kabar bohong, makar gitu. Makar itu apa? Kalau makar enggak gini lah. Itu bukan delik aduan. Itu delik biasa. Semua orang boleh menyampaikan yang merasa dirinya apa kelihatan melihat kayak gitu tuh. Itu boleh jadi. Itu. Jadi ini kan kita lihat ini mereka memaksakan agar ijazah ini apapun cerita itu palsu. Ya. Berarti kan perbuatan pidana kan itu. Untuk memaksakan seseorang yang ia tidak melakukan perbuatan pidana tapi dipaksakan itu perbuatan pidana, apakah itu bentuk kriminalisasi dalam hukum? Mereka kan menggunakan kan istilah yang mereka pahami ya gitu ya. Gitu. Mereka mengatakan mereka merasa dikriminalisasi karena mereka melakukan penelitian, mencari kebenaran, kan gitu kok kemudian saya dihukum gitu kan. Mereka ngomong gitu ya. Tapi kan sekarang dibalik sama pembelanya Pak Jokowi. Mereka menuduh Pak Jokowi yang belum tentu ini. Salah. Mereka kan sudah memaksakan itu kan kriminalisasi. Nah, itu 1000% kata gitu. Jadi makanya itu kan wujud daripada kriminalisasi. Itu ya saya melihat ya. Dalih mereka menunjuk orang itu, dia pakai teori ini rupanya. Dia menunjuk pada ini orang begitu, tapi 3 itu menunjuk pada dia berbuat begitu. Contoh dia bilang dia dikriminalisasi kan. Dia sendiri yang mengkriminalisasi. Yang memulai duluan mereka. Ya mereka kan mengkriminalisasi. Dia nggak merasa bahwa dia ngomong-ngomongin palsu itu menimbulkan itu orang malu itu kan. Pak Jokowi kalau seandainya nanti ternyata buktinya asli kan berarti kan dia kena pidana kan gitu. Itu contohnya kayak gitu. Terus kemudian saya ini kurangnya apa? Karena saya hanya mencari kebenaran. Kok ini loh. Terus tujuannya apa sekarang? Kan nggak ada. Ngomongnya demi rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia yang mana kan gitu. Jadi kita berdebat dengan mereka seakan-akan ya susah Pak untuk memahami mereka yang tidak tahu hukum itu Pak. Gitu. Tapi intinya ini adalah mereka itu selalu ingin menambah bukti bahwa ijazah itu palsu, tapi dengan cara-cara yang menurut saya kalau nanti seandainya dibawa ke pengadilan, kayaknya ini ya dia tidak akan dinilai oleh hakim itu sebagai bukti yang kuat. Itu. Seorang dokter umum meneliti ijazah orang dari segi etika dan moral, apakah memang penelitian dia itu dianggap sebagai ahli yang berkompeten dalam hukum? Karena dia seorang dokter, tapi memiliki ijazah orang lain gitu. Penelitian itu kan ada bidangnya kan Pak. Kalau penelitian dalam bidang kesehatan ya pasti ada pakemnya. Dia ahli kedokteran mungkin ya dia ahli kalau meneliti masalah penyakit kan gitu kan. Tapi kan yang diuji kan ijazah orang kan gitu. Dia menyamakan kan, angka-angkanya. Terus kemudian dia ilmu wajah katanya gitu kan. Ilmu wajah itu sampai sekarang pun kan belum 100% diakui kan gitu kan. Kemudian jadi untuk seorang dia sebagai peneliti setahu saya tuh Pak, itu di samping kompetensinya dia masih ada kompetensi bahwa dia itu mempunyai kepiawaian untuk bidang itu dan ada ilmunya gitu dan syaratnya harus ada. Dan kemudian dia standar dia sebagai peneliti itu sudah diakui pasti ada kriteria kan Pak, ada SK-nya, ada ininya, dan kemudian bidang yang diteliti mestinya ya relevan dengan keahlian dia. Yang keempat metodenya Pak. Metodenya itu harus memenuhi syarat. Jangan sampai kayak respon itu ngomong dia hebat, wah persentase menurut apa gini teorinya pakai istilah digital. Tapi begitu ditanya metodenya sampelnya gimana? Dia nggak berani tunjukkan. Uang sampelnya itu cuma fotokopi kok. Nah itu kan kebohongan. Kebohongan itulah yang mengkandaskan semua orang mengaku dirinya pakar itu. Yang terakhir ada tujuan Pak. Tujuan daripada penelitian itu. Jadi aspek untuk peneliti mengatakan harus diakui itu minimal menurut saya sih ada 5 kriteria itu. Tujuannya untuk apa sekarang Pak? Kok kemudian diumumkan ini kalau dia tujuannya untuk mencari pembenaran. Kan dia yang digugat yang ngeluarkan dong Pak. Kalau ada pemalsuan ini ya misalkan dia maksudnya ngomong
hasil penelitian itu sampai ke Gama. Kan dia mengeluarkan itu Pak, gitu. Iya. Tidak diumumkan umum. Nah justru dia mengumumkan ke umum itu lah dia melakukan pidana kan gitu. Ini kan para pihak ini, Pak Jenderal, ada mengajukan gugatan perdata, tapi gugatan perdatanya selalu kandas dan ditolak. Nah, bahkan mereka menggugat lagi ini sebenarnya klasifikasi perdata atau pidana. Setahu saya kan kalau memang ada perbuatan itu kan pidananya dibuktikan. Ya gini, kasus ini kan kalau orang menuduh palsu, yang namanya pemalsuan itu ataupun menuduh ijazah itu palsu, itu adalah ranah pidana sebenarnya. Iya, itu. Tapi karena kehebatan mereka itu Pak, ilmunya yang lebih daripada semua itu, dia menganggap bahwa itu sudah benar, dia gugat kemana-mana bisa. Akhirnya dia gugat perdata. Gugat ke petun dia sudah nggak berani dulu karena kan itu tidak ada kompetensinya kan dengan petun itu sehingga, dan dia gugat ke perdata. Udah gugat ke perdata, sudah divonis pun dia masih berontak bahwa itu nggak benar, hakimnya itu nggak benar kan, itu kalah didikte oleh Pak Jokowi dan sebagainya itu. Ya otomatis kan kalau di dalam hukum perdata itu kan ada anunya kan Pak, dalilnya kan, siapa yang menuduh dialah yang membuktikan. Kalau itu perdata kan kayak gitu kan Pak. Iya benar. Nah, kalau dalam pidana siapa yang menuduh harus buktikan dulu, saksinya tuh bukti-buktinya itu majukan ke pidana, nggak bisa dia yang mengatakan dia yang menuduh kan, dan hakim yang memutuskan kan itu yang terjadi itu. Kalau jadi ini aspek pemalsuan ini bisa dituntut, nah, paling tidak itu ada 3 kan ya, 1 petun, 1 perdata, 1 pidana itu tadi. Itu yang harus mereka tempuh. Kan kita sudah ngasih tahu mereka ini jalannya gitu, tapi kan mereka nekat Pak. Yang perdata dia bilang itu nggak benar. Timbulkan provokasi dia bahwa dia anti dengan hakim. Nah itu kan bahayanya di situ. Disinilah timbul pidananya yang muncul dia sendiri karena dia memprovokasi rakyat tidak percaya pada hakim. Bahkan itu si Rismon misalkan ngomong-ngomong itu kolonel siapa tuh namanya itu, yang dilapor tuh, yang pakai dia, yang kasus Jessica diangkat-angkat bahwa itu perlu dihukum seumur hidup. Kayak gitu loh Pak. Sampai dia memframing untuk anti pada tidak percaya pada aparat itu. Situlah yang saya agak prihatin dengan kasus ini. Makanya saya berharap mudah-mudahan ini turbulen ini segera di stop lah dengan kecepatan daripada Polda Metro mengurus kepidananya itu cepat-cepat berjalan gitu. Gitu. Ini kan Pak Jenderal sudah ada panggilan kedua. Saya juga baca berita tadi, panggilan kedua telah dilayangkan kepada Rismon CS. Ya. Ini kalau seumpama di panggilan kedua juga tidak dihadiri, konsekuensinya seperti apa? Ya kalau saya kemarin saya ditanya di TV juga mengenai Pak Roy Suryo ini kan dia nggak mau datang kan, saya nggak mau karena legalitasnya nggak ada. Padahal dia apalagi hanya undangan klarifikasi tidak wajib gitu ya. Wah bangga, hebat dia. Menurut saya hebat, apalagi dia percaya dengan penasehatnya. Wah saya pikir-pikir, wah penasehat kayak gitu dipercaya, kasihan saya. Karena apa? Yang namanya undangan klarifikasi itu Pak, itu undangan yang disampaikan pada tahap penyelidikan. Artinya bukan bunyinya panggilan tapi undangan. Kenapa undangan? Artinya diundang datang boleh, tidak boleh, hak yang dipanggil. Tetapi undangan klarifikasi itu maknanya adalah memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan itu atas adanya LP yang disampaikan pada dia, tuduhan pada dia dipanggil untuk apa benar kamu dituduh kayak gini. Kalau dia datang kan dia bisa, enggak Pak, saya punya bukti ini bahwa ini jasa palsu dan sebagainya. Jadi dengan dia tidak datang tuh rugi besar Pak sebetulnya. Tapi dia sangat bangga kan, wah sudah berani menentang ini. Diundang nggak datang ini Pak. Kalau saya jadi penyidiknya itu ya besok diundang lagi, nggak pakai undangan lagi, sudah naik ke penyidikan karena saya sudah ngantongin bukti-bukti yang sekarang udah 50 kan Pak, yang dipanggil dari penyelidikan itu Pak. Sudah 50 saksi. 50 saksi diperiksa. Iya. Banyak juga ya. Tapi masih diperiksa sebagai penyelidikan, dalam penyelidikan. Pemeriksaannya itu kalau seperti saksi ahli ada 7 coba ya. Saksi ahli sudah ada 7 orang. Sudah diperiksa. Saksi yang lain yang di Gama, yang di tempat skripsi segala itu sudah dipanggil. Saya yakin saksi-saksi itu pasti memberatkan yang terlapor ini. Nah kemarin dia dikasih kesempatan, dia nggak mau datang kan. Ya otomatis kan penyidik, saya pikir ini cukup untuk dimasukkan ke sprindik. Nah nanti panggilan berikutnya dipanggil sebagai saksi dulu mungkin ya.
atau mungkin ditangkap, saya tidak tahu ya, panggil sebagai saksi, tapi risikonya kalau nggak datang, panggilan kedua pakai membawa. Oh. Itu langkahnya gitu. Oke, Pak Jenderal. Jadi seumpamanya nanti sudah tidak hadir, sudah naik sidik, nah sudah ada surat perintah membawa juga, tidak hadir juga, konsekuensinya seperti apa akan dibahas di segmen berikutnya.